Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pertama-tama, hendaklah saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya saya bisa berada sampai saat ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada dosen penguji saya yang telah memberikan waktu serta kesempatan saya pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Christopher Erika Kapele. Saya adalah mahasiswi di Politeknik Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 17043-067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Sulutgo Cabang Calacak, Manado. Nah, langsung saja kita masuk dalam latar belakang. Untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja perusahaan secara periodik. Kemudian, kinerja tersebut dianalisis dan hasilnya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan. Bagi pemilik dan pemegang saham, hasil analisis tadi dapat digunakan untuk menilai sukses tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan. Bagi manajemen digunakan untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu, memperbaiki sistem pengawasan, dan merumuskan program atau kebijaksanaan yang lebih tepat. Sedangkan bagi kreditur atau investor digunakan untuk menilai kemampuan dalam memenuhi kewajibannya serta dalam menghasilkan laba. Tingkat kesehatan keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dalam kamus perbankan, CAML adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CAML merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank adalah untuk mengetahui tingkat usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Identifikasi masalah yang pertama, perlu adanya pengelolaan yang efektif agar dapat membiayai kegiatan sehari-hari agar tidak mengalami defisit, karena pengelolaan keuangan yang tidak tepat akan mengakibatkan kegiatan operasional yang membengkak, sehingga bukan untung yang didapat, justru rugi yang didapat. Dan yang kedua, pengelolaan dana nasabah yang tidak optimal membuat laba yang diperoleh hanya sedikit. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, kinerja keuangan yang ada pada PT Bank Sulutgo Cabang Calacak, Manado dengan menggunakan metode CAML, yaitu Capital, Asset Management, Earning, dan Liquidity. Dan yang kedua, laporan keuangan yang dikaji adalah laporan neraca dan laporan laba rugi pada PT Bank Sulutgo Cabang Calacak dari tahun 2018 dan 2019. Rumusan masalah yaitu, mengingat masalah kinerja keuangan merupakan hal yang penting dalam perusahaan untuk mencapai tujuan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Sulutgo Cabang Calacak dengan menggunakan metode CAML pada periode tahun 2018 dan 2019. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisa tingkat kinerja keuangan yang dicapai oleh PT Bank Sulutgo Cabang Calacak, Manado. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan perusahaan pada saat ini. Manfaat penelitian bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma 4 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Manado, bagi perusahaan atau PT Bank Sulutgo Cabang Calacak sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal penilaian kinerja dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Bagi Politeknik Negeri Manado, skripsi ini penulis harapkan agar dapat digunakan sebagai salah satu panduan atau pedoman dalam proses perkuliahan oleh Politeknik Negeri Manado, khususnya jurusan akuntansi. Landasan teori. Yang pertama ada bank,
di dalam bank terdapat pengertian dan kegiatannya. Yang kedua ada laporan keuangan yang di dalamnya pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis. Yang ketiga yaitu kinerja keuangan. Yang keempat adalah analisis laporan keuangan. Yang kelima rasio keuangan. Yang keenam metode CHAML. Dan yang ketujuh manfaat analisis rasio keuangan. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Rumi Gulam dengan judul Analisis Laporan Keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Dengan hasil, berdasarkan penelitian analisis laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan rasio rentabilitas dan likuiditas berada pada predikat sehat. Yang kedua, Harims Ari Nurfahmi dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank. Dengan hasil, berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan perbankan terdaftar di BEI hampir seluruhnya baik, walaupun nilai trennya fluktuatif. Dan yang ketiga ada Marente Claudia Citra Kartika dengan judul Analisis Kinerja Keuangan antara Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri dengan menggunakan CHAML. Dengan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan melalui perbandingan terhadap data kuantitatif rasio keuangan antara Bank BNI dengan Bank Mandiri, terlihat hanya kinerja keuangan Bank Mandiri yang signifikan dibandingkan dengan Bank BNI. Metodologi penelitian. Yang pertama, terdapat tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian pada PT Bank Slutgo Cabang Calacak Manado yang beralamat di Jalan Sising Amang Raja, nomor 23, Kota Manado. Waktu penelitian selama 10 bulan. Yang kedua, jenis dan sumber. Jenis, data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber berasal dari data primer dan data sekunder. Yang ketiga, metode pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dan yang keempat, metode analisis data. Pada analisis ini menggunakan metode CHAML atau Capital Asset Management Earning serta Liquidity. Visi dan misi PT Bank Slutgo. Visi menjadi bank inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Misi yang pertama, berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berdikari dan berkeadilan. Yang kedua, terus berinovasi menciptakan model bisnis, layanan, dan produk yang terbaik bernilai tambah kepada nasabah. Yang ketiga, menciptakan human capital sebagai pilar penting dalam pencapaian visi perusahaan. Dan yang keempat, melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Hasil penelitian. Hasil evaluasi kinerja keuangan dengan metode CHAML PT Bank Slutgo Cabang Calacak tahun 2018. Faktor penilaian yang pertama ada permodalan. Dalam permodalan terdapat indikator kerja yaitu CHAR. Nilai rasio dalam CHAR yaitu 10,68 dan nilai kredit yaitu maksimum 100 serta bobot 25%. Nilai CHAML 25%. Faktor penilaian yang kedua yaitu aktiva, indikator kinerja yaitu CAP, nilai rasio 1,42 dan nilai kredit 94,87 dengan bobot 30%. Nilai CHAML 28,46. Faktor penilaian yang ketiga yaitu manajemen. Dalam manajemen indikator kinerja yaitu NPM. Nilai rasio yaitu 100,80 dan nilai kredit maksimum 100 serta bobot 25% dan nilai CHAML 25. Faktor penilaian yang keempat yaitu rentabilitas. Indikator kinerja dalam rentabilitas terdapat dua yaitu ROA dan BOPO. Nilai rasio dari ROA yaitu 5,44 dan nilai kredit yaitu maksimum 100 serta bobot 5%. Nilai CHAML yaitu 5. Dalam BOPO, nilai rasio BOPO 5,70%,
nilai kredit yaitu maksimum 100 dan bobot 5%. Nilai camel yaitu 5. Dan faktor yang terakhir yaitu likuiditas, indikator kinerja FDR dengan nilai rasio 1,42 dengan nilai kredit maksimum 100 dan bobot 10% serta nilai camel yaitu 10. Jumlah nilai dari kelima faktor penilaian tersebut yaitu 98,46. Sumber dari hasil olahan data. Dan pada tahun 2019, faktor penilaian yang pertama yaitu permodalan, indikator kinerja CHAR, nilai rasio yaitu 8,03 dengan nilai kredit maksimum 100, bobot 25% dan nilai camel 25. Faktor penilaian yang kedua yaitu aktiva dengan indikator kinerja CAP, nilai rasio yaitu 2,9%, nilai kredit 85 dan bobot yaitu 20% dan nilai camel 17. Faktor penilaian yang ketiga yaitu manajemen dengan indikator kinerja NPM dengan nilai rasio 99,36% dengan nilai kredit 99,36 dengan bobot 25 dan mendapatkan hasil 24,84. Faktor penilaian yang keempat yaitu rentabilitas. Indikator kinerja terdapat dua yaitu ROA dan BOPO. Nilai rasio pada ROA yaitu 4,13, nilai kredit maksimum 100 dan bobot 5% dengan hasil 5. Sedangkan BOPO nilai rasio yaitu 5,35 dengan nilai kredit maksimal 100, bobot 5, nilai camel 5. Dan faktor penilaian yang terakhir yaitu likuiditas. Indikator kinerja yaitu FDR. Nilai rasio 2,52 dan nilai kredit maksimum 100 dengan bobot 10% dengan hasil 10. Jumlah nilai camel yaitu 86,54. Sumber hasil olahan data. Berdasarkan tabel tersebut, hasil perhitungan nilai rasio camel maka dapat disajikan penilaian kesehatan keuangan dengan rasio camel khususnya dalam tahun 2018 dan 2019 dengan hasil yaitu sehat. Nilai camel yang pada tahun 2018 yaitu 98,46 dengan tingkat kesehatan sehat, serta pada tahun 2019 86,84 dengan tingkat kesehatan sehat. Tabel tersebut di atas nampak bahwa hasil perhitungan kesehatan keuangan untuk 2 tahun terakhir 2018 dan 2019 pada PT Bank Surutgo Cabang Calaca semuanya berada pada predikat sehat. Rekomendasi yang pertama, disarankan kepada manajemen PT Bank Surutgo Cabang Calaca melakukan kinerja keuangan dengan menggunakan metode camel secara periodik. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, disarankan kepada manajemen PT Bank Surutgo Cabang Calaca untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat khususnya dalam hal pemberian kredit. Hal ini dimaksud untuk dapat mengurangi tingkat kredit macet di masa yang akan datang.